Selamat datang di zona burung liar. Di video kali ini kita akan membahas salah satu burung kecil yang lincah dan penuh pesona, burung perenjak. Mulai dari ciri khasnya, habitat, hingga suaranya yang khas. Semuanya akan kita kupas tuntas. Jadi, simak videonya sampai akhir. Dan seperti biasa, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya dari dunia burung liar. Berikut penjelasan lengkap tentang burung perenjak, mulai dari pengenalan umum, jenis-jenisnya, habitat, perilaku, suara, hingga mitos yang sering dikaitkan. Burung perenjak, Copsychus orthotomus prineas pepa, adalah kelompok burung kecil yang aktif, lincah, dan dikenal karena suara kicauannya yang nyaring. Mereka termasuk dalam keluarga Cisticolidae atau Sylphidae, tergantung jenisnya. Banyak dijumpai di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nama perenjak sebenarnya merujuk pada beberapa jenis burung berbeda yang memiliki ciri serupa. Tubuh kecil, ekor panjang, aktif bergerak, dan sering mengeluarkan suara keras. Ciri-ciri umum, ukuran tubuh, kecil sekitar 10-12 cm. Warna bulu, kombinasi coklat, abu-abu, zai putih tergantung jenis. Ekor panjang dan sering ditegakkan. Paruh kecil dan runcing. Suara cerewet, nyaring, sering memanggil berulang-ulang. Berikut beberapa jenis perenjak yang dikenal di kalangan penggemar burung. Perenjak kepala merah. Ciri khas, kepala kemerahan, dada putih, suara tajam dan cepat, sering ditemukan di semak dan hutan terbuka. Perenjak lumut, orthomum. Tubuh dominan hijau zaitun seperti lumut, umum dijumpai di pekarangan atau kebun. Kicauannya sangat aktif. Perenjak Jawa, punggung coklat, bagian bawah putih. Umumnya berada di dataran rendah, sangat populer di kalangan kicau mania. Perenjak alang-alang. Habitat, rerumputan tinggi atau alang-alang. Tubuh ramping, warna netral. Sering terlihat terbang rendah sambil bersuara. Banyak ditemukan di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina. Habitat, semak belukar, hutan terbuka, kebun, pekarangan rumah. Adaptif terhadap lingkungan manusia. Suka berpasangan atau dalam kelompok kecil. Terbang pendek dari ranting ke ranting, membuat sarang dari rumput dan serat-serat halus. Aktif pagi dan sore hari. Agresif terhadap burung lain jika menjaga wilayah. Suara nyaring dan variatif, cocok untuk masteran burung lain, contoh murai batu, kacer. Beberapa jenis memiliki suara cepet-cepet atau nada turun naik cepat. Makanan, jangkrik kecil, ulat Hongkong, kroto, foer halus. Butuh kandang kecil dengan tempat bertengger, dijemur dan dimandikan rutin. Perlu interaksi agar jinak dan rajin bunyi. Meski kecil, perenjak bisa sangat teritorial. Burung ini sering dijadikan simbol rumah pedesaan karena bunyinya yang khas. Ada yang percaya suara perenjak pertanda tamu akan datang. Spimen, mitos dan kepercayaan. Di beberapa daerah di Jawa, suara perenjak dianggap membawa pertanda baik atau buruk. Jika bunyi perenjak terdengar saat pagi, katanya akan ada tamu. Di masa lalu, suara perenjak kadang dikaitkan dengan firasat tertentu. Di balik suaranya yang riang, burung perenjak menyimpan sejumlah mitos yang diwariskan turun-temurun, terutama di pedesaan Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera. Suaranya bukan hanya sekadar kicauan biasa, tapi juga dipercaya sebagai pertanda sesuatu akan terjadi. Jika perenjak berbunyi keras di pagi hari, terutama di dekat rumah atau di pohon depan halaman, orang tua zaman dulu percaya itu tanda akan datang tamu. Mungkin saudara jauh, tetangga yang lama tak terlihat, atau seseorang yang membawa kabar penting. Beberapa orang Jawa percaya bahwa perenjak adalah penjaga halus di sekitar rumah. Ketika ada gangguan energi negatif, seperti makhluk halus lewat, perenjak akan bersuara tiba-tiba, cepat dan berulang. Suaranya seolah jadi alarm alami yang tak bisa dibohongi. Jika perenjak berbunyi terus-menerus tanpa henti saat pagi buta, pertanda baik akan ada rezeki atau berita menggembirakan. Jika berbunyi nyaring dan mendadak saat senja atau malam, pertanda buruk bisa berarti ada kabar duka atau perubahan besar akan terjadi. Di kalangan penggemar burung kicau, ada kepercayaan bahwa memelihara perenjak, terutama yang rajin berbunyi dan bersuara merdu, bisa menarik aura positif, membuka pintu rezeki, dan menolak gangguan gaib dari sekitar rumah. Kalau ada perenjak berbunyi di jendela, buka pintu hati dan telinga, karena bisa jadi itu tanda alam sedang bicara. Wasiat ini bukan hanya tentang burung, tapi tentang kepekaan manusia pada suara alam. Dulu, burung perenjak mudah ditemukan di pekarangan,
semak belukar, hingga sawah-sawah desa. Suaranya menjadi bagian dari pagi hari yang penuh kehidupan. Namun sekarang, suaranya mulai jarang terdengar. Bukan karena musim, bukan pula karena ia enggan berkicau, melainkan karena ia ditangkap, diperjualbelikan, dan dijauhkan dari habitatnya. Prenjak memang banyak digemari karena ukurannya yang mungil dan mudah dipelihara, kicauannya yang rajin dan cocok untuk masteran, karakternya yang aktif dan cepat jinak. Namun, semakin populer, semakin diburu. Di pasar-pasar burung tradisional, prenjak dijual murah tanpa melihat dampaknya pada populasi liar. Setiap burung yang ditangkap dari alam berarti satu ekosistem yang kehilangan penyeimbangnya. Dampaknya di alam liar, populasi prenjak kepala merah dan prenjak alang-alang mulai berkurang drastis di beberapa wilayah. Anak-anak burung sering ditangkap sebelum bisa terbang, sarang dihancurkan demi mencari induk yang rajin bunyi, hilangnya prenjak bisa memicu ledakan serangga karena mereka pemangsa alami. Prenjak bukan hanya suara alam, ia adalah bagian dari rantai kehidupan yang rapuh. Jika kita terus mengambilnya dari alam tanpa batas, maka anak-anak kita kelak hanya akan mendengar suara prenjak dari rekaman, bukan dari dahan yang bergoyang di pagi hari. Burung prenjak bukan sekadar penghuni semak dan pohon rindang. Ia adalah nyawa kecil yang membawa keseimbangan, keindahan, dan cerita dalam setiap kicauannya. Dari mitos yang diwariskan leluhur hingga ancaman nyata yang dihadapi hari ini, prenjak mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah abaikan suara alam. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita hormati keberadaan mereka. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di Zona Burung Liar. Jika kamu peduli dengan burung-burung liar Indonesia, bantu kami dengan cara tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa untuk subscribe agar suara burung liar tetap hidup di alam dan di hati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengarkan alam karena mereka selalu punya cerita.